Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam Patunggilan. Saudaraku yang terkasih, terhitung sudah 8 minggu GKJ Jemaat Gedangan melakukan peribadatan di rumah masing-masing. Tentunya kerinduan kita untuk bersatu semakin besar dan ingin segera berkumpul kembali. Namun melihat situasi penyebaran virus corona yang tidak kunjung reda, sesuai dengan arahan pemerintah, kita akan tetap mengalihkan persekutuan di rumah masing-masing seperti yang sudah kita jalani bersama, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Kebangkitannya nyata dalam iman percaya kita dan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sebagaimana Kristus ajarkan. Oleh sebab itu, mari kita bersama kita melalui ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan kebangkitan Kristus membawa keselamatan bagi kita. Mari mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama, mampirlah dengar doaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari pada malam hari ini kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Ibadah malam hari ini kami lakukan atas nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita pasrah diri dan berdoa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk malam hari ini yang kami ambil dari 1 Tawarik 4 yang akan saya baca ayat 1 sampai 15. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta terang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana kami Tuhan sudah memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca sabda-Mu yang saya ambil dari 1 Tawarik 4 yang akan saya baca ayat 9 sampai 15. Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman nanti yang kami dengar bukan hanya kami terima, tetapi kami juga melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang sengaja Engkau baku untuk membawakan sabda-Mu. Juga Tuhan urapi dengan Roh-Mu kudus pula, sehingga nanti bukan pekerjaan tangan yang terjadi, tetapi pekerjaan mulia yang terjadi. Kebaktian awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan, hanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 15, begini bunyi firman Tuhan. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepada sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Gelub saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston, dan Eston memperanakan Betrafa, Paseah dan Tehina, bapak Ir Nahas, itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya, dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra, Seraya memperanakan Joab, bapa lembah tukang-tukang. Karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Jefune ialah Eru, Ela dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Berbahagialah setiap orang yang selalu membaca firman Tuhan, lebih-lebih bisa melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 2, Sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabda-Mu harapan, sumber penghidupan, kabar keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Salam, selamat malam, kita berjumpa kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perayaan Tahun Baru Cina sangatlah menyenangkan bagi anak-anak ketika kaum kerabat dan teman-teman berkumpul. Orang dewasa biasanya memberi anak-anak sebuah amplop merah kecil berisi sejumlah uang. Anak-anak itu akan segera merobek amplop itu untuk mengambil uangnya.
Sampai orang tua mereka harus mengingatkan mereka bahwa sang pemberi lebih penting daripada pemberiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini jelas orang tua sejak dini sudah menanamkan sebuah pendidikan kepada anak-anaknya bahwa sang pemberi itu lebih penting dari pemberian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serupa dengan hal itu, tatkala mempelajari doa Yabes dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 15 tadi, kita harus ingat bahwa sang pemberi yaitu Tuhan lebih penting daripada pemberian itu sendiri. Jika kita hanya terpaku pada permintaan Yabes, kita akan mudah salah mengerti dan menjadikan doa Yabes sebagai rumus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu banyak tentang Yabes, kecuali bahwa sang ibu memberinya sebuah nama yang pengucapannya mirip dengan sebuah kata Ibrani yang berarti tekanan atau kesakitan. Namun dikatakan bahwa ketika ia tumbuh dewasa, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan apa yang membuat Yabes lebih dimuliakan? Berdasarkan doanya, kita dapat menyimpulkan bahwa ia menganggap serius hubungannya dengan Allah. Tidak ada kata-kata yang bertuah dalam doanya. Namun ia tahu bahwa Allah adalah pemberi dari segalanya. Saya yakin Yabes dimuliakan karena ia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa menggarisbawahi dalam doa Yabes yang disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam doa kita hari ini, mari kita teladani sifat Yabes yang hidup untuk menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana pada saat ini negara kita sedang dilanda pandemi virus corona. Tentunya kita juga berharap semuanya bahwa pandemi virus corona ini segera berakhir dari negara kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah sebuah permintaan supaya di mana pandemi virus corona ini segera berakhir dari negara kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan apa yang sudah disampaikan doa Yabes kepada Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu, sekali lagi, apa doa yang sudah disampaikan Yabes kepada Tuhan pada waktu itu bisa untuk membuat renungan kita dan untuk bisa kita berdoa kepada Tuhan. Ada ungkapan, tujuan doa bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi untuk menjadi apa yang Allah inginkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan yang kedua untuk jemaat kita dan yang lain-lainnya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ucapan syukur Tuhan, kunaikan kembali di hadirat-Mu di malam hari ini. Tuhan, firman-Mu sungguh indah, dan kami percaya Tuhan, firman tadi
Engkau tancapkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, lebih-lebih kami semua bisa melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan dilanda oleh pandemi virus corona. Kami percaya Tuhan, dari tingkat pusat sampai perdukuhan kami Tuhan, singkirkan Tuhan pandemi virus corona ini sehingga negara kami aman, tentram seperti sedia kala. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah perisaiku, karena Engkau adalah gunung batuku, dan kami percaya Engkau akan menyingkirkan pandemi virus corona ini dari negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang ada di induk sampai pandan-pandannya. Kami berdoa untuk semua pelayanan, semua program yang sudah terlaksana juga Tuhan berkati. Dan juga program-program yang belum terlaksana juga Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Noven sekeluarga, Pinatua Degen sekeluarga, Ketua Wilayah sekeluarga, Ketua KRW sekeluarga, juga Tuhan berkati atas pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk desa kami, di mana Tuhan juga dilanda oleh virus pandemi ini. Kami percaya Engkau juga akan menyingkirkan. Tuhan, tentunya masih banyak yang belum sampaikan di hadapan-Mu, tetapi Engkau sungguh mengetahui. Doa yang sempurna ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menyempurnakan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 402 ayat yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan membimbing ku di malam pun tentram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing, kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 346 ayat yang pertama, Tuhan beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Gusti pepadang yang jagat, nyumerepkeun makine, tiada
dados margi kula mangge graharja wonten alam donya ngriki dunggap jaman klangengan. Gusti pepadangin jagat nyumerepkeun margine tiang upados karaharjan ing donya ngakirate Gusti piyambak dados margi kula mangge graharja wonten alam donya ngriki nungkap jaman klangengan wonten alam donya ngriki nungkap jaman klangengan.